Bab 281 Kebenaran. Qin Yue dan Lei Yunting menghampiri Xiao Yuan dan berkata, "Apakah kau baik-baik saja? Aku hanya sedikit kelelahan." Xiao Yuan duduk dan mengirim kembali Bao untuk beristirahat di dalam dunia liontin emas. "Aku akan beristirahat sebentar sebelum menyusul kakek. Kalian jangan terlalu memaksakan diri. Ini mudah. Chen Jian sendiri sudah cukup untuk memimpin perang. Kami akan pergi dan membantunya terlebih dahulu." Qin Yue berkata dengan tegas dan tidak ingin merepotkan Xiao Yuan. Hampir semua musuh yang menyusahkan dihadapi oleh Xiao Yuan sendiri. Jadi Qin Yue dan Lei Yunting tidak tega melihat Xiao Yuan terus memaksakan dirinya sendiri. Jika bukan karena Xiao Yuan yang menghadapi kultivator tingkat origin dari kelompok penyembah naga sendirian, banyak korban akan berjatuhan di pihak mereka dan hanya masalah waktu sampai mereka disapu bersih oleh pihak musuh. Qin Yue pergi terlebih dahulu dan Lei Yunting berniat untuk menyusulnya. Xiao Yuan melihat punggung Lei Yunting dan berkata, "Jangan pernah ragu mengambil keputusan." Lei Yunting berhenti dan berbalik melihat ekspresi Xiao Yuan yang serius. Namun dia tidak mengatakan apapun dan terlihat bingung. Xiao Yuan perlahan berdiri dan berjalan di depan Lei Yunting. Bing sedikit khawatir dengan hal ini namun Xiao Yuan menyuruhnya untuk tetap diam di dalam liontin emas dan tidak ikut campur. "Sekilas aku mengingat masa lalu di mana aku mulai memperhatikanmu. Walaupun tidak terlalu banyak kenangan di antara kita namun aku merasa selalu nyaman berada di dekatmu. Tapi apakah kau tahu apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidupku?" tanya Xiao Yuan dengan pelan. "Menjadi kuat." Lei Yunting menatap mata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. "Itu tidak salah namun akan aku perjelas. Aku adalah seorang yang selalu disebut sampah di tempat manapun. Aku bersumpah di dalam hatiku bahwa aku akan mengukir sampah yang bernama Xiao Yuan dan membuatnya menggema di seluruh dunia dengan cara mencapai puncak martial Dao." Xiao Yuan melanjutkan, "Jangan pernah ragu jika kau memutuskan untuk pergi. Selama kau menempatkan nama sampah ini di dalam hatimu, maka sampah ini akan segera menyusulmu dan membawamu kembali bersamanya." Lei Yunting memeluk Xiao Yuan dengan erat dan terlihat sangat hangat. "Sepertinya kau sudah tahu semuanya. Terima kasih karena sudah menerimaku. Mari lewati kesulitan ini bersama." Xiao Yuan membalas pelukan Lei Yunting dan setelah beberapa waktu akhirnya mereka pergi bersama. Lei Yunting membantu Qin Yue dan Chen Jian sedangkan dirinya fokus untuk maju ke garis depan. Di sisi lain di kota wilayah terlarang terlihat seorang pria duduk di atas pilar dan pancaran auranya terlihat sangat mengerikan. Pria itu adalah Si Yingxia dan terlihat santai melihat langit yang gelap. Xiao Sheng, Ye Sun dan Tang Tu baru saja sampai dan mereka saling berhadapan. Si Yingxia tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan dia cukup menunggu di tempat ini untuk waktu yang lama. "Apakah kau pemimpin kelompok penyembah naga?" tanya Xiao Sheng dengan dingin. "Benar sekali. Perkenalkan namaku adalah Si Yingxia," kata Si Yingxia dengan santai. Mereka bertiga sangat terkejut dan berkata, "Si Yingxia, siapa si Bantian bagimu? Rupanya ingatan kalian masih baik. Si Bantian adalah ayahku dan merupakan orang yang kalian bunuh. Aku berasal dari keluarga Si di benua Zien," kata Si Yingxia dengan santai. Xiao Sheng dan yang lainnya sangat terkejut dengan hal ini. Dulu keluarga Si memiliki fondasi yang kokoh di benua Zien dan sebanding dengan ketiga keluarga besar yang sekarang. Salah satunya adalah Si Bantian yang merupakan satu generasi dengan ketiga tuan. Jika harus menebak apa tujuan dari Si Yingxia pastilah untuk membalas dendam. Dulu ketiga keluarga besar saling bekerja sama untuk menghentikan momentum keluarga Si.
Perang waktu itu berakhir dengan pemusnahan seluruh keluarga Si. Dosa mereka dalam membantai satu kota hanya dengan tujuan untuk menerobos tingkat yang lebih tinggi adalah sebuah kejahatan besar. Jadi sewaktu si Bantian akan melakukan terobosan, mereka menggunakan segala cara untuk membunuhnya dan hal ini merupakan aib bagi ketiga keluarga besar. Si Yingxia ini terlihat seumuran dengan Xiaora atau Ye Guang. Namun pencapaiannya terlihat sangat indah, namun sayangnya darah keluarga Si mengalir kepadanya. Keluarga Si merupakan ahli dalam pengendalian kekuatan jiwa. Salah satu metode mereka yang tercela adalah menggunakan jiwa makhluk hidup dan merangsang kekuatannya berkali-kali lipat. Jika bukan karena menyerang Si Bantian sewaktu melakukan terobosan, ketiga tuan tidak yakin akan menang dalam pertarungan. Sekarang mereka dihadapkan dengan salah satu keturunan langsung dari keluarga Si. Alasan hancurnya benua Tianxuan sudah sangat jelas. Singkatnya, Si Yingxia menggunakan metode keluarga Si dan mengekstrak jiwa semua orang demi meningkatkan kekuatannya. Si Yingxia sudah berada di tingkat origin lapisan ketiga dan tidak terhitung berapa banyak jiwa yang sudah dia gunakan untuk mencapai tingkat ini. Bab 282 Maju Mundur Bersama. Si Yingxia tersenyum dan berkata, "Sepertinya kalian sedang mengenang masa lalu. Tapi tenang saja, aku datang kemari bukan untuk tujuan balas dendam dan aku tidak peduli dengan kematian orang tua itu. Jika bukan balas dendam, mengapa kau membuat pernyataan perang?" tanya Ye Sun dengan tegas. "Sederhana. Pria itu mati karena lemah dan itu sudah menjadi takdirnya. Aku tidak akan menganggap semut seperti kalian di mataku. Darah kalian mati di sini sangat cocok untuk tempat pengorbanan dan membuka saluran ruang untuk menuju dunia yang lebih tinggi. Bagiku kalian semua hanya alat pengorbanan yang tidak layak untuk dipandang. Tapi aku sangat baik hati dan akan membunuh kalian bertiga dengan tanganku sendiri." Aura Si Yingxia meledak dan menyapu bersih tempat itu. Seluruh bangunan dan benteng di kota dihempaskan dan area itu terlihat sangat bersih tanpa sedikit pun puing bangunan. Mereka bertiga yang merasakan langsung aura Si Yingxia, tubuhnya gemetar. Ye Sun dengan kecepatan yang cepat berdiri di samping Si Yingxia. Pedang di tangannya mulai berdengung dan dia mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Tangan Si Yingxia diselimuti oleh aura dan dengan santai dia menangkap bilah pedang dengan kedua jarinya. Sebuah sinar cahaya melesat ke depan dan menabrak Si Yingxia. Tubuhnya terpental ke bawah dan gelombang ledakan panas meledak dengan gila. Xiao Zheng memegang manik merah di tangannya dan mengambil tindakan. "Tangru, jangan ditahan. Orang ini sangat berbahaya dan keluarkan susunan pembunuh terbaikmu." Tangru menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan sebuah plat arai. Dia menuangkan origin Qi dalam jumlah yang besar dan di atas langit sebuah batu logam dengan ukuran sebesar jatuh ke arah Si Yingxia. Aura penindasan yang sangat kuat membombardir tempat itu. Namun Si Yingxia tersenyum dan tidak merasa takut sedikit pun. Dahinya mulai muncul mata ketiga dan aura membunuh meledak dengan gila. Teknik pertama, mata iblis. Mata ketiganya menembakkan sebuah sinar cahaya yang mengerikan dan menabrak gunung di atasnya. Gunung itu hancur berkeping-keping di bawah kekuatan hancur mata iblis. Mereka bertiga sangat terkejut melihat kekuatan ini. Sampah. Si Yingxia melihat ke arah Ye Sun dan melesat ke arahnya. Tinjunya berubah menjadi naga hitam yang mengerikan. Xiao Zheng meninju ke depan dan naga api memblokir serangan dari naga hitam. Boom! Kedua serangan ini beradu di atas langit dan Ye Sun terhempas ke belakang. Kekuatan Si Yingxia berada di atas Xiao Zheng dan membuat Ye Sun terkena dampak yang besar. Si Yingxia menghilang dari pandangan mereka semua dan muncul di belakang Xiao Zheng dan Tangru.
Kedua tangannya berubah menjadi cakar dan mereka berdua dipukul dengan sangat keras. Boom! Boom! Xiao Zheng dan Tang Ru terpental ke bawah seperti sebuah meteor dan menabrak tanah dengan keras. Darah menyembur dari mulut mereka dan armor yang mereka gunakan hancur berkeping-keping. Xiao Zheng berdiri dan mengeluarkan sebuah pil roh berwarna emas di tangannya. Tang Ru yang melihat hal ini sedikit terkejut dan berkata, "Apakah kau bermaksud untuk menggunakan pil roh Golden Divine? Itu adalah harta berharga yang sudah dijaga keluargamu selama ratusan tahun. Memangnya aku memiliki pilihan lain? Perbedaan kekuatan kita dengannya terlalu besar. Jika aku tidak bisa membunuhnya dengan pil roh Golden Divine, maka larilah sejauh mungkin," kata Xiao Zheng dengan tegas. "Jangan remehkan kami. Jika kami akan membantumu sebisa mungkin. Jika kau kalah setelah menggunakan pil roh Golden Divine maka kami akan menemanimu pergi ke dunia bawah bersama," kata Tang Ru dengan tegas. Pil roh Golden Divine dapat meningkatkan kekuatan Xiao Zheng berkali-kali lipat. Pil roh ini terbuat dari harta suci langit bumi yaitu teratai Valhalla. Tidak ada efek samping dalam penggunaan pil roh Golden Divine. Hanya saja waktu peningkatan kekuatannya sangat terbatas dan setelah habis Origin Ki di dalam tubuh akan sepenuhnya habis. Jika musuh tidak mati maka Xiao Zheng akan mati dan tidak memiliki tenaga untuk melarikan diri. Xiao Zheng menelan pil roh Golden Divine dan aura kekuatan suci menyembur. Matanya memancarkan cahaya emas dan tubuhnya diselimuti aura emas yang terlihat agung. Xingxia mengerutkan keningnya dan tersenyum. Dia sudah tahu bahwa ketiga keluarga besar tidak sesederhana di permukaan. Mereka masih menyembunyikan kartu as yang sangat mengerikan. Sekarang mungkin Xiao Zheng akan memberikan perlawanan yang sengit kepadanya. Api ungu muncul di tangan Xingxia dan berubah menjadi dua buah tombak. Matanya mulai bercahaya dan aura yang ganas meledak-ledak. Xingxia melempar dua tombak api miliknya ke arah Xiao Zheng. Aura membunuh meledak dari tubuh Xiao Zheng dan melambaikan tangannya. Aura emas itu menyapu tombak api dan menghancurkannya dengan mudah. Bab 283 Pertarungan Ketiga Tuan. Aura Xiao Zheng melonjak dengan gila dan Xingxia merasa sangat senang. Aura emas di sekitarnya memancarkan tekanan yang mengerikan dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Xingxia mendesak Origin Ki miliknya dan auranya dapat menyaingi Xiao Zheng. 4 tinju raksasa bergerak langsung ke arah Xiao Zheng dan memancarkan keganasan Ki yang mengerikan. Aura emas menyelimuti tinju Xiao Zheng dan dengan keras dia meninju semua serangan yang mengarah kepadanya. Xiao Zheng melesat ke arah Xingxia dan membentuk segel di tangannya. Segel suci. Sebuah teratai emas muncul di atas Xingxia dan menekannya ke bawah. Api yang kuat membombardir tubuh Xingxia dan membuatnya mengerang kesakitan. Ye Sun mengeluarkan sebuah manik dan menuangkan Origin Ki miliknya dalam jumlah yang besar. Sebuah jiwa manusia setengah ular keluar dari dalam manik dan melesat ke arah Xingxia. Mata ketiga Xingxia mulai bersinar dan jiwa manusia ular dipaksa masuk ke dalam mata ketiganya. Ye Sun memuntahkan darah dari mulutnya dan manik di tangannya hancur. Aura Xingxia meledak dengan gila dan bermain menggunakan jiwa merupakan kesalahan yang besar. Namun Tang Ru tidak akan membiarkannya lepas dari tekanan Xiao Zheng. Segera dia mengeluarkan sebuah gulungan besar dan menuangkan ki miliknya. Tidak ada alasan dia menyimpan harta keluarga di saat seperti ini. Jika mereka kalah maka ini adalah akhir yang buruk bagi benua Zien. Aura Tang Ru meledak dengan gila dan sebuah tinju raksasa mulai muncul di atas langit. Xiao Zheng tersenyum bangga dan kekuatan penghancur ini bahkan dapat membunuh ribuan kultivator di tingkat origin.
Aura emas Xiao Zheng perlahan menyatu dengan tinju di atas langit dan memainkan kekuatan penghancur yang dahsyat. Boom! Si Yingxia terkena pukulan telak dan menciptakan ledakan besar yang disertai gelombang aura yang dahsyat. Tinju raksasa itu menciptakan lubang yang cukup dalam dan Xiao Zheng tidak bisa merasakan aura dari si Yingxia. Dari dalam lubang sebuah paku hitam melesat ke arah Tang Ru dan menusuk perutnya. Darah mengalir dari mulut Tang Ru dan Ye Sun bergegas untuk membantunya. Yin Qi yang sangat kuat meledak dari dalam lubang dan membentuk sebuah telapak tangan. Telapak tangan itu melesat ke arah Ye Sun dan menyeretnya ke bawah hingga tubuhnya menabrak tanah. Si Yingxia perlahan keluar dari dalam lubang dan pakaiannya terlihat berantakan. Artifak pertahanan miliknya hancur namun tidak sedikit pun mengalami luka yang serius. Sisik di tubuhnya terlihat sangat keras dan matanya yang merah memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Yin Qi menyelimuti tubuhnya dan kekuatannya mengalami lonjakan. Ho! Kekuatan penghancur yang besar. Jika aku terlambat mengaktifkan teknik transformasi mata iblis, kemungkinan besar aku akan mati di bawah serangan kalian bertiga. Si Yingxia sedikit mengejek. Dasar monster! Xiao Zheng berteriak dengan marah. Si Yingxia tersenyum dan melesat ke arah Xiao Zheng. Aura emas milik Xiao Zheng perlahan melemah namun dia tidak gentar menghadapi si Yingxia. Kedua tinju saling bertemu dan menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Namun Yin Qi di tubuh si Yingxia dapat mengimbangi aura emas Xiao Zheng dan memblokir daya hancurnya. Rantai hitam tiba-tiba muncul dan menahan kedua tangan Xiao Zheng. Si Yingxia mendesak origin Qi miliknya dan tangannya diselimuti aliran petir dan Yin Qi. Tinju yang ganas dengan ledakan petir menghantam langsung dada Xiao Zheng dan membuatnya memuntahkan darah. Tang Ru mencoba melepaskan paku yang menancap di perutnya. Namun semakin banyak dia mengerahkan kekuatan, paku hitam itu menyerap lebih banyak origin Qi miliknya. Hahaha. Aku akan mengambil jiwa kalian bertiga dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanku. Si Yingxia berteriak dengan keras. Segera dia mengeluarkan sebuah tongkat dan di ujungnya terdapat mutiara berwarna hitam. Xiao Zheng melihat hal ini dan merasakan hawa dingin di tubuhnya. Di dalam mutiara hitam tidak terhitung berapa banyak jiwa manusia yang terkurung di sana. Kemungkinan besar si Yingxia menggunakan metode kotor seperti ini dan menyerap jiwa mereka sebagai sarana latihannya. Namun sebelum si Yingxia mengambil jiwa Xiao Zheng, petir emas bergerak ke arahnya dan menghantam punggungnya. Darah mulai menyembur dari mulutnya dan daya hancur petir emas dapat melukainya. Xiao Yuan melesat dari jauh dan berdiri di atas langit dengan aura membunuh yang kuat. Kau ingin melukai kakekku? Apakah kau sudah meminta izin dariku? Orang yang paling merepotkan sudah datang. Sepertinya kau sudah membunuh Cheng Hangji. Apakah pancaran kekuatan yang mengerikan sebelumnya berasal darimu? Tanya si Yingxia dengan senyum yang santai. Xiao Yuan perlahan mendekati Xiao Zheng dan berkata, "Siapa yang tahu? Kau hanya perlu mencobanya sendiri. Ayolah. Kau sudah membunuh kelima anak buahku yang berharga. Apakah kau pikir bisa lolos dari kematian?" Kata si Yingxia dengan santai. Bab 284 Pertarungan yang layak. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan menghancurkan rantai yang mengikat Xiao Zheng. Aura di tubuh Xiao Zheng mulai meredup dan efek dari pil roh Golden Divine sudah habis. Perlahan dia turun dan mencabut paku hitam di tubuh Tang Ru. Ye Sun yang mengalami luka serius perlahan bangkit dan memakan pil roh untuk pemulihan tubuhnya. Si Yingxia merasa kesal karena diabaikan dan berteriak, "Berani mengabaikanku!" Si Yingxia melemparkan tombak hitam di tangannya. Namun Xiao Yuan dengan santai mengayunkan pedangnya.
Ki pedang yang sangat kuat menghancurkan tombak hitam dan Xiao Yuan menatapnya dengan dingin. Tunggu di sana. Waktu masih panjang dan selagi bisa nikmati waktumu melihat dunia untuk yang terakhir kali sebelum dirimu mati. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Si Yingxia tersenyum dan merasa darah di tubuhnya mendidih. Dia sudah memantau Xiao Yuan dan mengakui bahwa dibandingkan dengan ketiga tuan, Xiao Yuan ini jauh lebih kuat dan kemampuan anehnya sungguh merepotkan. Ye Sun melangkah ke arah Xiao Yuan dan berkata, orang itu sangat kuat. Bahkan Xiao Zheng bukan lawannya. Aku akan membantumu untuk menghadapinya. Bahkan jika harus menyerahkan nyawa aku tidak akan keberatan. Tidak. Senior tidak perlu merepotkan dirinya. Bawa kakek dan senior Tangru pergi memulihkan diri. Aku memiliki kemampuan untuk menahannya. Jika aku bisa menguras staminanya dalam titik tertentu maka bukan hal yang mustahil untuk menang. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Ye Sun sedikit tercengang dengan pernyataan Xiao Yuan. Namun apa yang dikatakan Xiao Yuan sangat benar. Xiao Yuan mungkin belum lama menerobos tingkat origin. Namun kekuatan tempurnya jauh melebihi dirinya. Saat ini pilihan terbaik hanya bertarung dengan bergiliran dan menguras kekuatan musuh. Namun Ye Sun sedikit ragu dan tidak tega membiarkan Xiao Yuan bertarung sendirian melawan si Yingxia yang jelas sangat kuat. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan menuangkan origin ki miliknya dalam jumlah yang besar. Segera dia memukul ke depan dan gelombang cahaya melesat ke arah si Yingxia. Ingin membunuhku dengan kemampuan rendahan. Si Yingxia mendesak origin ki miliknya dan melambaikan tangannya. Seekor naga hitam yang diselimuti Hin Qi melesat ke bawah. Kedua serangan ini saling bertabrakan dan naga hitam itu menghancurkan serangan Xiao Yuan dalam sekejap. Naga hitam membuka mulutnya dan melesat ke bawah dengan penuh niat membunuh. Xiao Yuan mengaktifkan spirit armor dan terbang menuju naga hitam. Sayap api emas mulai menutup dan bertabrakan langsung dengan naga hitam. Bang! Naga hitam itu hancur berkeping-keping dan Xiao Yuan memuntahkan darah dari mulutnya. Namun Xiao Yuan tidak berniat untuk berhenti dan matanya dipenuhi dengan tekad untuk menang. Petir emas berkumpul di tangannya dan si Yingxia menerima tinju yang sangat kuat tepat di perutnya. Kekuatan penghancur petir emas membuat sisik di tubuhnya hancur dan membuatnya memuntahkan seteguk darah. Mata ketiganya mulai terbuka dan gelombang cahaya ditembakkan langsung ke arah Xiao Yuan. Kecepatan cahaya ini tidak memungkinkan bagi Xiao Yuan menghindar dan menciptakan ledakan besar di atas langit. Xiao Yuan mendarat di tanah dan berdiri dengan tegas. Serangan si Yingxia membuatnya hampir kehilangan kesadarannya dan membuat spirit armornya hancur. Hahaha. Kau sudah melalui banyak sekali pertarungan. Walaupun tubuhmu itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirimu namun rasa lelah yang menumpuk tidak mungkin bisa kau sembunyikan. Si Yingxia tertawa dengan gila dan perlahan turun. Xiao Yuan benci mengakui hal ini namun perkataan si Yingxia merupakan sebuah kebenaran besar. Xiao Yuan sudah bertarung dengan 5 kultivator tingkat origin dan pertarungannya dengan Cheng Hangji memberikan banyak kerusakan padanya. Tidak ada masalah yang serius. Lebih baik kau memikirkan dirimu sendiri, kata Xiao Yuan dengan bangga. Xiao Yuan meninju ke depan dan api emas menyembur dengan gila. Naga api emas mulai terbentuk dan membuka rahangnya seolah akan menelan si Yingxia. Si Yingxia menghentakkan tongkatnya di tanah dan dinding es mulai terbentuk menghadang naga api emas. Ribuan jiwa keluar dari dalam mutiaranya dan masuk ke dalam tubuh si Yingxia. 2 tanduk kecil muncul di kepalanya dan mata ketiga miliknya berubah menjadi merah darah. Auranya menyembur menciptakan badai dan dia menggunakan jiwa dari orang mati sebagai dasar kekuatannya. Bing memberikan pesan kesadaran ilahi.
Hati-hati. Sepertinya dia mengkultivasikan teknik iblis bumi. Jika kau tidak menggunakan fase kedua maka kau akan segera mati. Xiao Yuan tidak berani meremehkan peringatan yang diberikan Bing Dan untuk teknik kultivasinya. Xiao Yuan sama sekali tidak peduli. Aura dunia diserap ke dalam tubuh dan rambutnya berubah menjadi putih keemasan. Si Yingxia melihat perubahan Xiao Yuan dan tersenyum puas. Darahnya mendidih dan perubahan inilah yang membuatnya memiliki perasaan takut. Episode sebelumnya. Bab 283 Pertarungan Ketiga Tuan. Episode berikutnya. Bab 285 Tumbuh melebihi ekspektasi.